Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, nama Supardi, nomor induk mahasiswa 05482345, mahasiswa program studi informasi, Fakultas Ilmu Sains dan Teknologi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pembuatan tugas 3 tutorial online untuk mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Pada tugas 3 ini, mahasiswa diperintahkan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis perangkat bergerak, yaitu menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat API coinlore.net. Tampilnya seperti ini. Menampilkan atribut, kolom, field, rank, name, simbol, dan price USD dengan tampilannya sebagai berikut. Untuk menyingkat waktu, langsung saja bahwa aplikasi yang dibuat ini saya beri nama Crypto Tracker, yaitu menggunakan framework Ionic View dan database SQLite. Adapun fitur utama pada aplikasi ini adalah menampilkan daftar data cryptocurrency, kemudian pencarian dan filter data, refresh secara manual dan otomatis. Sebagai fitur tambahan itu adanya menu login dan registrasi pengguna, kemudian ada penyimpanan data pengguna, dan mode terang dan mode gelap. Adapun praktikum ini menggunakan sistem operasi Windows 11, kemudian smartphone Android, dan kabel data, tapi saya pada kesempatan ini menggunakan WiFi. Kemudian perangkat yang diinstal adalah ada Node.js, Visual Studio, Ionic Framework, kemudian Android Studio, Kapasitor, dan SQLite plugin. Setelah semuanya sudah terinstall, langkah berikutnya adalah menyusun struktur project. Struktur project yang saya bikin di sini adalah dari database, kemudian router, folder theme, folder utils, kemudian folder views, dan apps main. Tampilannya sudah saya buat di aplikasi Visual Studio. Di antara ini database, router, theme, utils. Setelah semuanya siap, nantinya aplikasinya akan dijalankan di dua tampilan ya, satu melalui browser sebagai tampilan sementara, kemudian ditampilkan langsung di perangkat smartphone. Untuk menampilkan di browser sebagai perbandingan awal, saya akan menjalankan perintah ini di sini. Nah, ketika tampil di browser, tampilannya sedikit melebar ya, karena ini versi browser. Nah, untuk lebih mirip ke tampilan di aplikasi di perangkat smartphone, kita atur konsolnya melalui tombol F12. Nah, ini kita pakai mode toggle device simulation. Nah, ini aplikasi yang kita buat ini mirip di tampilan smartphone, meskipun nanti hasilnya memang ada sedikit perbedaan, tapi ini paling tidak sudah mirip ya gitu. Oke, untuk selanjutnya menjalankan aplikasi di Android Studio. Untuk menjalankan aplikasi ini di Android Studio, saya perlu menjalankan perintah ini ya, untuk mengenerate file di Android Studio. Nah, coba di sini. Kita tunggu dulu prosesnya.
Setelah beberapa detik ya, atau sekitar 1 menit ya, 1 sampai 2 menit, prosesnya sudah selesai. Artinya source code yang kita buat di Visual Studio ini sudah tergenerate ke folder Android. Untuk selanjutnya kita buka aplikasi Android Studio-nya. Nah, di sini kita bisa melihat struktur project yang tersedia di sini dari yang sebelumnya dan yang terakhir ini. Kita coba aktifkan yang sudah tergenerate. Kemudian harap dipastikan bahwa smartphone sudah terkoneksi dengan aplikasi Android Studio. Saya dalam hal ini menggunakan koneksi Wi-Fi, di mana opsi pengembang sudah harus diaktifkan. Saya akan coba di sini. Nah, ini tandanya sudah terkoneksi melalui Wi-Fi. Saya buka di HP saya, karena ini saya sebagai mirroring saja. Untuk selanjutnya, untuk menjalankan ini yaitu dengan menjalankan atau mengklik tombol run ini supaya source code yang telah kita buat tadi bisa dijalankan di HP Android ini. Ini masih melakukan proses build, Gradle build running. Nah, ini proses sudah berhasil melakukan proses building di aplikasi Android-nya. Nah, tampilnya seperti ini. Jadi memang sedikit berbeda ya antara yang di browser, menggunakan browser ini dengan menggunakan HP langsung, ini ada sedikit perbedaan. Di antara jumlah barisnya ini lebih sempit yang di smartphone. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai file utama yang ada di project ini. Yang pertama adalah file app.view, ini merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai root komponen. Kemudian ada file main.ts, ini merupakan titik awal atau entry point dari aplikasi yang bertugas menginisialisasi framework view, plugin Ionic, sistem navigasi, tema aplikasi, serta database SQLite. Kemudian untuk router ini ada file index dalamnya, berfungsi sebagai pengatur navigasi antar halaman pada aplikasi GraphTaker ini. Setiap URL dapat dihubungkan dengan komponen halaman tertentu sehingga pengguna dapat pindah dari halaman home, login, register, edit profil, dan lainnya menggunakan mekanisme routing yang disediakan di view. Selanjutnya, sebagai fitur tambahan, saya menggunakan database SQLite untuk mengelola data pengguna, yang terdiri dari tabel pengguna yang berisi field ID, surname, password, full name, dan email. Ini kodenya. Kemudian ada variables.css, ini digunakan sebagai CSS utama untuk mengatur mode gelap dan fungsi pesan atau alert yang akan digunakan di setiap halaman supaya tidak didefinisikan di setiap halaman. Fungsi alert sendiri, halaman alert sendiri digunakan untuk menampilkan pesan sehingga bisa digunakan di setiap halaman. Kemudian halaman register view ini digunakan untuk antarmuka pendaftaran pengguna baru sebagai fitur tambahan saja. Untuk selanjutnya saya akan coba mempraktekkan ya pendaftaran ini dari aplikasi smartphone. Saya langsung akses di smartphone saya karena di laptop ini sebagai mirroring saja sehingga tidak berfungsi silversi langsung di HP. Saya akan coba mempraktekkan menu pengguna ini. Nah, ini karena belum ada pengguna, ketika saya login tidak bisa, makanya harus daftar dulu. Klik daftar di sini, saya coba ketik namanya Adi 99. Masuknya anggapnya Adi Karya, namanya Adi. Nah, saya akan coba. Nah, berhasil ya, pendaftaran berhasil dilakukan. Kemudian saya akan coba menu berikutnya, yaitu menu login.
Menu login ini digunakan sebagai fitur tambahan apabila pengguna ingin mengakses fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Saya akan coba menggunakan menu login yang sudah daftarkan tadi. Di sini 9, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, login berhasil ya. Login berhasil. Kemudian harus ada ikon ini. Apabila ini loginnya salah, maka tidak bisa login ke dalam ini ya, aplikasi. Kemudian menu edit user ini merupakan update profile ya. Saya akan coba update profile sini. Ini harusnya ada ikon ini, ada ikon. Nah, ini menu update profilenya. Ya. Saya akan coba di sini Adikarya Abadi. Nah, profil berhasil diupdate ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan coba di halaman utamanya ya. Halaman utamanya itu ada banyak fitur tambahan, yaitu antara lain ada menu pengguna, kemudian mode gelap, itu akan saya dari awal. Nah, user menunya itu ada menu ini, kemudian mode gelap ini dengan klik tombol ini, nah, akan jadi gelap itu ya. Kemudian ada fitur pencarian. Nah, ini pencarian ini misalnya kita ingin mencari nama kripto tertentu gitu yang mengandung kata ETH, akan ditampilkan semua data yang mengandung nama atau simbol ETH. Kemudian misalnya filter berdasarkan USD atau harga dolarnya, misalnya ini harganya antara 100 sampai 200 US dollar. Kebetulan nggak ada ya, saya coba 10 dolar sampai 20 dolar. Oh, tapi ini filternya kan ETH ya, tapi saya hapus filter namanya, nah akan muncul ini. Kemudian ini juga ada filter berdasarkan IDR ya, atau rupiah ya. Ini ada opsi filter berdasarkan IDR-nya, misalnya seharga 1 juta gitu, 1 juta sampai 10 juta. Nah, ini akan muncul di sini nama kripto yang harganya antara 1 juta sampai 10 juta. Oke, untuk selanjutnya adalah berdasarkan rankingnya atau peringkatnya. Misalnya yang ranking 1 sampai 3 gitu. Ini akan muncul 3 ranking saja yang dimunculkan. Kemudian saya coba manual refresh. Nah, refresh ini kalau kita coba ya, setelah di refresh akan menampilkan ini ya, apa namanya, tanggal atau waktu terakhir kapan di refresh. Nah, setelah itu ada auto refresh juga. Auto refresh ini digunakan untuk merefresh setiap berapa detik gitu ya, misalnya bisa diatur setelah 5 detik. Nah, 5 detiknya akan melakukan refresh dan akan dicatat waktu refresh terakhirnya. Nah, ini berubah sendiri. Kemudian untuk pengurutan, fitur pengurutan ini adalah diurutkan berdasarkan ranking atau urutannya dari terbesar sampai terkecil, atau dari kecil besar berdasarkan nama, dari huruf Z A sampai Z atau Z sampai A, kemudian itu berdasarkan harganya, harga paling murah atau harga paling mahal. Nah, gitu. Oke, untuk selanjutnya paginasi. Untuk pengaturan halaman ini secara default ditampilkan 10 data ya. Data, meskipun yang data ini tampilnya
tampilnya hanya 6 baris, tapi sebenarnya data yang dilihatnya adalah sebuah data. Dan ini bisa juga dinavigasi melalui tombol ini ya, tombol manual, ada baris terakhir, baris pertama, ataupun data berikutnya. Oke, kemudian ikon-ikon ini diambil dari sumber API online open.ar.api.com. Maksud saya ini yang IDR-nya ya. Kalau yang ikonnya ini dari coinlore.com/img. Untuk rupiahnya mengambil data dari API open.ar.api.com. Gitu. Kemudian halaman about tentang view ini juga dapat di sini. Ya ini ceritanya informasi tentang aplikasi ini. Oke, kemudian pembuatan APK release. Nah ini finalnya aplikasi ini akan dibuatkan APK release supaya bisa diinstal di smartphone yang lain. Adapun prosesnya adalah pertama menyiapkan icon dulu, kemudian membuat folder resources di rootnya, kemudian menjalankan aplikasi ini, menjalankan perintah ini di Visual Studio. Saya akan di terminal Visual Studio ini ya. Yang pertama adalah init build. Saya akan langsung gabungkan menggunakan dengan npx cap sing Android ini. Kita tunggu prosesnya. Oke, setelah selesai kita lanjutkan dengan perintah npm install kapasitor. Kita tunggu lagi prosesnya. Oke, setelah selesai kita lanjutkan dengan perintah selanjutnya, itu npx kapasitor asset generate. Kita tunggu lagi prosesnya. Nah, setelah selesai baru kita akan masuk ke aplikasi Android Studio. Untuk membuat aplikasi APK release ini kita menggunakan menu yang ini, menu build, kemudian generate sign app bundle or APK. Nah, kemudian kita klik next. Nah, untuk membuat pertama kali kita harus membuat namanya keystore. Nah, keystore ini digunakan sebagai awal mula pembuatan APK ini. Karena saya sudah punya sebelumnya, maka saya menggunakan yang sudah ada. Saya beri nama cryptotracker.keystore. Nah, selanjutnya setelah ini di semua, kita klik next. Nah, kita pilih yang release. Selanjutnya kita klik create. Nah, ini proses pembuatan APK ini membutuhkan beberapa waktu ya, tergantung dari kemampuan komputernya. Kalau komputer saya ini sekitar waktu yang dibutuhkan sekitar 2-5 menit. Nah, kita akan tunggu prosesnya. Nah, alhamdulillah ini proses pembuatan APK release sudah selesai. Nah, untuk melihat datanya, hasilnya kita klik locate ini. Nah, ini kita ada app release .apk. Ini merupakan hasil dari APK release yang dibuat oleh aplikasi Android Store tadi, dan ini siap dibagikan. Nah, setelah di install di smartphone nanti akan ada ikon seperti ini. Nah, ketika kita jalankan akan muncul aplikasi seperti ini. Ini berarti datanya seperti tadi ya.
Oke. Oke, saya kira ini yang bisa saya jelaskan. Dari praktikum ini dapat saya simpulkan bahwa aplikasi CryptoTaker ini berhasil dikembangkan menggunakan framework Ionic dan menggunakan Vue, JS, Compositor, dan SQLite sebagai media penyimpanan data lokal. Kemudian fitur-fitur yang berhasil dikembangkan adalah fitur pencarian data, kemudian filter data, kemudian pengurutan data, auto refresh, dan pengaturan halaman untuk menampilkan manajemen data. Saya harap praktikum ini memberikan pengalaman yang bermanfaat untuk saya pribadi dan bagi mahasiswa lain yang pelajari aplikasi berbasis perangkat bergerak sampai menghasilkan produk APK yang bisa diinstal di smartphone yang lain. Demikian laporan dari praktikum tugas 3 ini yang saya kerjakan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi siapa yang mempelajarinya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.